Oke, kita bakal tambahkan JavaScript yang akan dijalankan ketika ada perubahan pada parameter ini. Jadi, misalnya kita ubah ini 2003 menjadi 2004. Nah, itu kita harus jalankan script ini setelah perubahan tersebut. Kita bisa masuk ke Advanced Properties, kemudian pada bagian Post Change setelah perubahan, kita bisa tambahkan JavaScript. Nah, aku tambahkan script seperti berikut ini. Kita punya metode replace between yang nanti kita akan jalankan ketika ada perubahan data. Jadi, ketika ada perubahan data, kita akan ambil nilai parameter yang sebelumnya sudah kita namain start year, simple parameter tadi, kita ambil datanya, kemudian kita cek apakah datanya itu 2003, 2004, atau 2005. Jika 2003, maka kita akan replace start date simple parameter juga yang sebelumnya kita sudah buat di sebelumnya simple parameter. Kita ambil data, kita akan trigger sebuah perubahan kalau start date akan diubah menjadi start date yang lama. Kita ambil, lalu kita replace data yang ada di indeks ke 0 sampai ke 4. Jadi bentuk datanya tadi adalah 2003, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Jadi kita mau replace yang indeks ke 0 sampai 4. 4 dikurangi 1. Jadi 0, 1, 2, 3. Kita bakal replace itu. Sama halnya untuk 2004, kita akan replace seperti itu menjadi 2004. Jadi misalnya tadinya tahunnya dalam keadaan 2004, bulan 1, tanggal 1 maksud saya, nanti akan berubah jika kita ambil 2003 menjadi 2003 bulan 1 dan tanggal 1 seperti itu. Kita tambahkan fungsi ini. Ini pastikan nama parameternya sama persis dengan yang sebelumnya kita bikin. Jadi setelah kita bikin start year dan start date. Oke, ini ya start year. Kemudian ada start date 2003-01-01. Sudah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan juga untuk end year. Sama halnya di bagian post change, kita tambahkan script yang sama, tapi kita ubah parameternya menjadi end year. Yang akan kita ubah adalah end year. Maka di sini end date. Ubah semuanya. Nah, sama halnya seperti tadi. Hanya saja yang kita ambil sekarang adalah end date. End year maksud saya. Kemudian kita ubah end date-nya. Kemudian untuk yang month juga sama. Kita akan tambahkan script seperti itu. Kita akan ubah Januari dan sebagainya menjadi dalam bentuk angka. Scriptnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah bikin. Kita tambahkan ke bagian post change. Oke. Nah, kita ambil parameter start month, lalu kita lakukan pengecekan lagi apakah bulannya Januari, Februari, March, April, dan seterusnya hingga Desember. Kalau dia Januari, kita ubah kuartalnya terlebih dahulu. Januari itu pasti kuartal 1, kemudian Februari itu kuartal 1, Maret itu juga kuartal 1. Sedangkan kalau April dan 3 bulan selanjutnya adalah kuartal 2, begitupun seterusnya. Setelah masuk ke bulan Juli, kita akan menjadi kuartal 3 dan seterusnya. Kemudian tanggalnya juga kita ubah. Sekarang yang di-replace adalah di indeks ke-4 sampai ke-6. Indeks ke-4 kemudian indeks ke-5. Seperti itu maksudnya. Karena tadi tahun 4 digit,
kemudian ada bulan 2 digit, lalu tanggal 2 digit. Nah, kalau dia Januari, bulannya kita ubah jadi 1, Februari kita ubah jadi 02, Maret 03, dan seterusnya hingga Desember jadi 12. Oke. Simpan, lakukan hal yang sama untuk param and mon. Masuk juga ke bagian post change. Artinya script ini akan dieksekusi setelah adanya perubahan. Start mon jangan lupa kita ubah menjadi end mon. Kemudian start kuartal kita ubah menjadi end kuartal. Nah, untuk yang akhir ubah semuanya menjadi end kuartal. Jangan sampai ada yang tertinggal. Mungkin kalau ada fitur replace itu akan lebih baik ya. Jadi kita tidak perlu copy satu persatu seperti ini. Ended, ini juga ended. Oke, kelupaan. Pastikan semuanya berubah sesuai parameter yang kita inginkan. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, karena itu bisa berakibat terhadap grafik yang kita ingin tampilkan. Bisa saja grafiknya menjadi kacau karena tanggal yang salah. Oke, terakhir. Oke, saya rasa semuanya sudah berubah. And month, and quartal, and date. Oke, sama seperti tadi. Jangan lupa disimpan. Oke, kita sudah punya select komponen, sudah punya berbagai macam parameter. Parameternya juga akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang ada pada select komponen. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian data source. Oh, sebelum itu kita bisa tambahkan chart terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke chart. Kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk trend order atau order trend. Kita bisa masuk ke bagian line chart. Oke, sebelum itu kita simpan terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan kita hilang itu saja. Oke, klik line chart. Kita bisa namai ini, misalnya chart trend. Oke, title adalah yang bagian atas ini. Kita bisa tambahkan dengan order trend. Listener, kita bisa tambahkan listener. Dia akan berubah ketika ada perubahan data di bagian mana. Kita bisa tambahkan semuanya, kecuali mungkin start date dan end date. Ketika ada perubahan start year, kita akan ubah datanya. Ketika ada perubahan end year, kita akan ubah grafiknya seperti itu maksudnya. Seterusnya. Kemudian klik OK. Lalu parameternya apa aja? Nah, di sini kita tambahkan semua parameter yang telah kita bikin sebelumnya kecuali start date dan end date. Karena start date dan end date ini akan kita gunakan untuk perubahan-perubahan data yang nantinya untuk ini ya, data-data yang bisa kita ambil menggunakan SQL. Karena yang ini rencananya saya coba menggunakan MDX query. Oke, kita tambahkan start year di sini. Value-nya start year.
ini and year. Oke. Ya, saya rasa seperti ini. Start kuartal terlebih dahulu. Start kuartal. Kemudian end kuartal. End kuartal. Lalu ada start month. Dan terakhir end month. Oke, saya rasa semuanya sudah kita masukkan. Simpan. Seberapa lebar? Oh, dikira-kira saja. Tingginya berapa ya? Coba kita lihat terlebih dahulu, kita punya tinggi berapa untuk konten order trend itu 256. Oke, mungkin kita bikin dia 250 ya. Kemudian width-nya mungkin bisa kita bikin 480 terlebih dahulu. Nanti bisa kita sesuaikan lagi. HTML objeknya trend order ya. Order trend. Big action tidak perlu. Agent. Oke, coba kita lihat. No data form karena kita belum mengasih data apapun, belum ada data source-nya. Setelah ini kita akan tambahkan data source. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan tambahkan data source. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu.